Senang sekali di awal minggu ini kita bisa bertemu kembali untuk kita boleh terus setia memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan berdoa syafaat bagi bangsa kita, bagi dunia yang saat ini sedang dilanda wabah COVID-19. Dan percayalah bahwa setiap doa kita senantiasa didengar Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya dengan caranya, dan biarlah kita tetap setia menanti janji-janji Tuhan. Dan di dalam ketekunan kita, biarlah kita senantiasa merenungkan, belajar kebenaran firman Tuhan, dan yang terlebih adalah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita mengambil bagian dalam ibadah doa pada malam hari ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Marilah kita meyakini bahwa ibadah kita terjadi atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan hati kita akan pujikan lagu Mulia Sembah Raja Mulia. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini, kita membacanya dari Yohanes 11 ayatnya yang keempat. Yohanes pasal 11 ayatnya yang keempat. Jika Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk membuka Alkitabnya di rumah masing-masing atau dimanapun kita berada, mari kita perhatikan, saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 11 ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Demikian bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Mari sebelum kita berdoa syafaat bersama-sama, kita pujikan lagu Tuhan adalah kekuatanku.
Biarlah dengan kekuatan yang daripada Allah, kita senantiasa percaya bahwa kita tetap kokoh dalam keadaan dan situasi yang tidak menentu. Mari bersama-sama kita terus memohon kepada Tuhan agar wabah COVID-19 ini segera berlalu. Tuhan sungguh-sungguh menyatakan kasih dan kemuliaannya atas umat manusia. Kita juga terus berdoa untuk gerakan social distancing. Bahkan ada beberapa daerah yang saat ini harus mengalami penutupan, bahkan penerbangan, alat transportasi banyak yang dikurangi. Semua itu demi memutuskan rantai penyebaran COVID-19, dan biarlah kita semua sebagai masyarakat dengan penuh kesadaran tetap menjaga diri, tetap waspada, dan tetap tertib seperti anjuran-anjuran pemerintah. Walaupun kita tidak paham dengan apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan, tetapi ketaatan kita tentunya menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga terus doakan untuk pasien yang terjangkit COVID-19. Kita tahu hari lepas hari justru jumlah tidak menurun, bahkan sampai detik ini lebih dari 9.000 yang terjangkit, walaupun juga diantaranya ada yang sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Tetapi mari kita terus berdoa supaya pasien-pasien yang masih mengalami sakit akibat wabah tersebut, sungguh-sungguh Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, dan semangat untuk terus berjuang. Dan kita juga terus berdoa buat keluarga yang saat ini sedang berduka, terlebih juga keluarga dari para tenaga medis yang kehilangan orang-orang yang terkasih, mereka yang berjuang bagi para pasien, tapi mereka pun juga menjadi salah satu korban atau pasien. Bahkan saat ini pun juga mereka telah berpulang ke rumah Bapa. Biarlah kita terus berdoa Tuhan menghibur dan memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi keluarga yang ditinggalkan para pahlawan-pahlawan Indonesia pada masa-masa saat ini juga. Mari kita terus berdoa untuk pokok-pokok doa ini. Bapa, tidak henti-hentinya Tuhan, kami terus berseru kepada Engkau, karena kami percaya dan yakin bahwa Engkau satu-satunya Allah yang senantiasa mau mendengar keluh kesah kami dan seruan doa kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, dengan kondisi wabah COVID-19 ini Tuhan, biarlah semua ini bisa segera berlalu ya Bapa. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, nyatakan kasih-Mu bagi umat manusia ya Bapa. Tuhan, berikan ketentraman, damai sejahtera di tengah-tengah kekalutan yang dirasakan, kecemasan yang dirasakan, ketegangan yang dirasakan oleh umat manusia di tengah-tengah menghadapi virus ini ya Bapa. Bahkan umat-Mu di seluruh dunia Tuhan saat ini pun juga sedang menghadapi wabah COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, hanya pertolongan-Mu saja ya Bapa yang kami nantikan agar wabah ini segera berlalu Tuhan, sehingga kami bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala, kami bisa bekerja kembali, kami bisa beraktivitas, berstudi, bersekolah ya Bapa, dan banyak aktivitas lainnya yang saat ini harus kami tinggalkan sejenak ya Bapa. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk anjuran social distancing yang dianjurkan oleh pemerintah. Biarlah kami dengan kesadaran senantiasa melakukan dengan penuh kesadaran dan ketaatan. Bahkan kami bisa menjaga diri kami sedemikian rupa dan menjaga orang-orang yang kami kasihi, lingkungan kami, masyarakat yang lain. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk para pasien yang terjangkit wabah COVID-19 Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan semangat untuk mereka terus mau berjuang ya Bapa. Karena kami percaya hati yang gembira adalah obat yang paling manjur Tuhan. Satu imun tubuh yang telah Engkau anugerahkan ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau berikan semangat hidup pada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang kehilangan keluarga, baik secara pasien umum maupun mereka yang kehilangan
para tenaga medis, dokter, perawat yang hari lepas hari juga masih berjatuhan Tuhan karena wabah ini ya Bapa. Tuhan, Kau berikan kekuatan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan Tuhan, bahkan bagi keluarga para tenaga medis Tuhan. Biarlah mereka dalam kepedihannya mereka terhibur karena keluarga yang meninggalkan mereka, orang-orang yang mereka kasihi yang saat ini harus kembali ke pangkuan Bapa. Adalah mereka yang membanggakan bangsa kami Tuhan. Mereka adalah pahlawan di masa-masa saat ini Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, Engkau berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau mengetahui isi hati mereka ya Bapa. Terima kasih. Selanjutnya Pak Daris akan terus berdoa untuk dokter, tenaga medis, dan sukarelawan. Biarlah Tuhan terus menolong mereka, menjagai mereka dalam tugas dan tanggung jawab. Kemudian juga berdoa untuk jemaat Gereja Kristus Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan perlindungan. Mari kita berdoa. Kami senantiasa berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan tiada henti-hentinya kami berdoa untuk para hamba-hamba-Mu, para dokter, para tenaga medis, sukarelawan yang bertugas menangani COVID-19 ini Tuhan. Ataupun setiap mereka yang terjun di dalam setiap tugas dan panggilan mereka yang seringkali mendapati pasien yang justru membawa virus ini Tuhan dalam ketidaktahuan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau melindungi para dokter dan juga para medis dan sukarelawan ya Tuhan. Kami memohon kepadamu, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, berikan mereka perlindungan ya Tuhan. Dimanapun para hamba-hamba-Mu ini bertugas, biarlah Engkau yang boleh menolong mereka. Kami juga terus berdoa, biarlah Tuhan memberikan semangat, memberikan sukacita di dalam melayani setiap pasien yang ada, ataupun memikirkan bagaimana caranya untuk boleh memutus rantai COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga mereka yang mereka tinggalkan, baik itu suami, istri, anak-anak, bahkan keluarga yang lain Tuhan. Mungkin ada yang harus meninggalkan orang tua mereka, dan ketika harus pulang ke rumah harus mengisolasi diri. Itu semua karena perjuangan mereka ya Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas mereka ya Tuhan, agar mereka terus dilindungi di dalam setiap panggilan yang mulia ini. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu Gereja Kristus Tuhan, baik yang ada di Sumbawa, di rumah mereka masing-masing, baik yang ada di luar kota, di luar pulau, bahkan mungkin ada yang di luar negeri. Biarlah Engkau yang terus memelihara umat-umat-Mu ini. Engkau jagai mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh terus menikmati hidup dengan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan, dan juga dimampukan untuk boleh menjalani hidup ini. Mungkin ada di antara mereka Tuhan yang sedang bergumul dalam banyak hal. Tuhan lindungi seluruh gereja, bahkan jemaat-jemaat Gereja Kristus Tuhan dimanapun mereka berada. Pelihara anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita juga terus berdoa untuk pekerja yang saat ini bergumul karena social distancing ini menghalangi pekerjaan mereka, terlebih mereka di kota-kota besar atau kota-kota yang sangat terjangkit wabah COVID-19 ini. Biarlah Tuhan campur tangan, memelihara dan menolong mereka. Kita juga berdoa untuk para pengusaha, biarlah mereka juga terus kuat untuk bisa dengan penuh tanggung jawab, bahkan berserah penuh ke dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong dalam setiap pergumulan hidup mereka. Kita juga terus doakan untuk
pemerintah Indonesia, pemerintah kota, pemerintah daerah, supaya Tuhan terus berikan hikmat, kebijaksanaan untuk menangani wabah COVID-19 ini. Kita juga terus berdoa untuk aparat keamanan, TNI, Polri, dan aparat keamanan yang lainnya yang ditugaskan untuk bisa menolong keamanan, ketentraman bangsa kita di tengah-tengah wabah COVID-19. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus berdoa Tuhan untuk para pekerja yang saat ini menghadapi dampak dari social distancing ya Bapa. Mungkin mereka buruh harian, penjual-penjual asongan, pedagang-pedagang online, bahkan mereka yang bekerja jasa online juga Tuhan. Engkau berikan pertolongan hari lepas hari kepada mereka, untuk mereka senantiasa dicukupkan kehidupannya, bahkan mereka bisa tetap bersyukur dalam kondisi apapun dan percaya dan yakin bahwa Tuhan menolong mereka senantiasa, baik melalui orang-orang yang mengasihi sesama mereka dengan cara berbagi, maupun dengan cara-cara yang mungkin di luar dari pemikiran kami, tapi rencanamu selalu indah bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pengusaha yang mungkin juga bergumul Tuhan dengan apa yang saat ini mereka rasakan, perbedaan yang besar, dan kan mereka mempunyai tanggung jawab dengan banyaknya karyawan yang ada. Mereka tetap memperhatikan karyawan, mereka memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang senantiasa menolong mereka Tuhan, memberikan iman bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, memberikan hikmat, bahkan memberikan semangat juang dan kerja keras ya Bapa di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka semua ya Bapa. Siapapun yang saat ini sedang mengalami dampak dari social distancing ini Tuhan, Engkau sendiri penolong bagi mereka semua. Biarlah mereka tetap terus berharap hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah bangsa kami Tuhan, berikan kesehatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan bagi mereka dalam menangani kasus COVID-19 ini ya Bapak. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, bahkan pemerintah-pemerintah setempat yang ada di kampung-kampung ya Bapak. Engkau sendiri Tuhan yang mampukan mereka untuk bertindak secara bijaksana dan penuh hikmat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk aparat keamanan yang saat ini juga harus tetap siaga menjaga ketentraman dan keamanan bangsa kami ya Bapak. Untuk Polri, TNI, bahkan angkatan-angkatan yang lainnya yang saat ini sungguh-sungguh berdedikasi penuh dalam tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Engkau sendiri ya Bapa yang menolong mereka, memberikan kesehatan, perlindungan, bahkan Engkau sendiri yang mencukupkan kebutuhan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang terakhir Pak Daris akan doakan untuk usaha pekerjaan jemaat, untuk gereja-gereja di Indonesia bahkan seluruh dunia, supaya Tuhan berkarya melalui gereja-gereja. Kita juga doakan untuk kondisi ekonomi dunia dan juga kondisi ekonomi Indonesia agar segera pulih. Mari kita berdoa. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat kami, baik jemaat GKT Sumbawa maupun juga jemaat-jemaat yang ada di luar pulau, di luar kota, yang saat ini sedang mengalami dampak dari wabah COVID-19 Tuhan. Mungkin ada di antara saudara kami yang harus berjuang mempertahankan usaha mereka karena adanya wabah ini Tuhan. Mereka bergumul karena mereka tidak mendapatkan omset. Mereka bergumul karena usaha mereka tidak mendapatkan keuntungan lainnya Tuhan. Sementara di satu sisi mereka harus berjuang dengan banyaknya pengeluaran ya Tuhan.
Kami berdoa, Tuhan dengarkanlah setiap keluh kesah umat-Mu ini. Dengarkanlah setiap permohonan mereka Tuhan. Karena Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik bagi mereka. Jika Tuhan mengizinkan segala yang terjadi hari ini, kami memohon kuatkan iman seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Jika mereka yang banyak yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan hidup, Tuhan tolonglah mereka, cukupkan kebutuhan hidup mereka di dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka ya Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pergumulan gereja-gereja-Mu hari ini. Kami memohon biarlah Tuhan sungguh-sungguh hadir apapun menjadi pergumulan gereja-Mu. Tuhan, Engkau yang menolong, melepaskan dan memampukan kami semua untuk boleh melewati pergumulan hari ini. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk kondisi perekonomian dunia. Tuhan, Engkau pulihkan. Kami berdoa untuk kondisi perekonomian bangsa kami. Tuhan, Engkau pulihkan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami secara khusus untuk GKT Ebenezer Sumbawa. Mungkin hari ini ada yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan mereka. Mungkin ada yang hari ini sedang bergumul karena persoalan keluarga. Tuhan, Engkau tolong mereka agar Engkau pulihkan setiap pergumulan kehidupan keluarga mereka. Kami juga terus berdoa, mungkin ada di antara mereka yang sedang bergumul karena persoalan iman kepadamu. Tuhan, Engkau tolong mereka agar mereka semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami sebagai umat-umat-Mu. Mungkin ada yang bergumul dalam banyak hal Tuhan. Engkau yang sungguh-sungguh hadir supaya mereka boleh menikmati hidup bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kesulitan hari ini. Kami berdoa untuk masa depan seluruh jemaat-Mu GKT Ebenezer di tempat ini Tuhan. Engkau yang boleh pelihara, Engkau yang tuntun agar di masa-masa yang akan datang mereka boleh menikmati berkat yang berlimpah dari Tuhan. Mereka boleh melewati pergumulan yang berat hari ini dan mereka melihat masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Bapa di surga, jika pada malam hari ini juga seluruh jemaat-Mu GKT Ebenezer Sumbawa akan beristirahat untuk menikmati malam yang Tuhan karuniakan, Tuhan, Engkau juga menolong mereka supaya berada di dalam perlindungan-Mu. Kami juga teringat Tuhan untuk setiap jemaat kami yang berada dalam masa-masa kedukaan. Tuhan, Engkau yang tolong, Engkau hiburkan mereka. Kami teringat untuk keluarga besar Pak Joko, biarlah Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Kami teringat untuk keluarga besar almarhum Bagito, Tuhan, Engkau hiburkan dan kuatkan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang berduka, Tuhan, kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Darwis. Kita akan pujikan lagu Tuhan Ku Rindu. Tuhan
dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk merenungkan bagian firman Tuhan dengan satu renungan, dengan satu tema yang akan kita renungkan, yaitu iman di masa sulit, dari Yohanes 11 ayatnya yang keempat. Tapi secara keseluruhan mari kita memperhatikan ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal 11 ayatnya yang keempat saya bacakan untuk kita. Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara bisa membacanya secara keseluruhan di rumah, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk kita. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman seringkali bertumbuh saat berjalan bersama Tuhan, ataupun iman bertumbuh saat kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita ke dalam kasih dan kuasa Tuhan. Dan iman pun juga seringkali bertumbuh ketika kita berada di dalam pergumulan hidup atau kesulitan hidup yang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kalau kita memperhatikan, para murid pun sudah belajar bersama Tuhan akan kuasa dan kendalinya atas alam dan penyakit. Bahkan para murid melihat bagaimana caranya Tuhan menghadapi dan menjawab orang-orang yang memusuhinya sesuai dengan kebenaran kitab suci. Dan terlebih lagi kepedulian serta kasihnya terhadap orang banyak. Tuhan Yesus mengajar para muridnya untuk mengenali dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup seluruh umat manusia, bahkan berkuasa atas maut yang seringkali ditakuti oleh manusia. Semua ini merupakan persiapan para murid kelak ketika menghadapi fakta yang disebut dengan bagaimana memikul salib, ataupun ketika berada di dalam sebuah pergumulan yang sangat berat. Dari bagian ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kita melihat ketika iman kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, iman bertumbuh di dalam penyertaan Tuhan, iman bertumbuh ketika kita meyakini bahwa kuasa dan penyertaan Tuhan itu sungguh ada dan luar biasa dalam hidup setiap umatnya. Terlebih lagi iman bertumbuh itu ketika kita sedang berada di dalam pergumulan hidup. Dari bagian ini kita mau belajar, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana Yesus itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama kita mau belajar, Yesus mengajar mereka bahwa semua kejadian yang menimpa anak-anaknya ada dalam kendali rencana mulianya. Kita bisa perhatikan di dalam ayatnya yang keempat yang kita baca tadi. Bahkan sakit penyakit pun diizinkan Allah untuk maksud tertentu. Itu kita bisa bandingkan di dalam Yohanes pasal 9 ayat 3. Di sana tertulis, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin menggarisbawahi dalam bagian ini bahwa ketika kita menghadapi sakit penyakit atau kegagalan atau pergumulan yang lain, ketika Tuhan izinkan itu terjadi, bahwa mari kita melihatnya ada penyataan Allah ataupun ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam situasi itu. Entah Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita semakin bertumbuh di dalam iman dan semakin bersandar kepadanya, atau Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa
Allah dipermuliakan, menyatakan kuasanya, ada yang dilihat oleh orang banyak atau orang lain yang ada di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita belajar bahwa setiap pergumulan hidup itu Tuhan seringkali izinkan terjadi supaya Ia menyatakan kemuliaannya. Yang kedua, kita mau belajar. Yesus mengajar mereka, mengajar murid-muridnya untuk bersandar pada hikmat ilahi dalam merencanakan sesuatu. Itu sebabnya ketika para murid mengingatkannya akan bahaya yang akan dihadapinya di Yudea. Namun Yesus menjawab bahwa siapa yang berjalan di siang hari tidak akan terantuk kakinya. Artinya bahwa dengan mengikut sertakan terang dunia, yaitu Yesus sendiri, dalam perencanaan hidup dan pelaksanaannya, segala rintangan bisa diatasi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bagian yang kedua ini kita mau belajar bahwa mari kita terus bersandar kepada hikmat ilahi. Kita bersandar terus kepada Tuhan, bahwa kita mampu melewati setiap rintangan karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, kita mau belajar Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus mengajar para muridnya bahwa Ia berkuasa atas kematian. Itu sebabnya Yesus menunda keberangkatannya ke Yudea. Meski Ia mendengar berita tentang sakitnya Lazarus, Yesus sengaja datang setelah Lazarus mati 4 hari dalam ayat yang ke-17 untuk mendemonstrasikan kuasanya atas maut. Kita bisa perhatikan Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bahkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, tapi Yesus datang menyatakan kemuliaan, menyatakan kuasanya, yang membangkitkan Lazarus. Walaupun pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat bahwa Lazarus pun pada waktu berikutnya dia meninggal. Di dalam bagian ini kita mau belajar bahwa Yesus berkuasa atas maut. Yesus berkuasa atas hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku, maut yang seringkali ditakuti orang, yaitu kematian kita secara fisik, bukan lagi ketakutan yang membawa kita kepada satu kondisi hidup yang tidak mengandalkan Tuhan. Karena kematian secara fisik itu adalah bagaimana kita mengawali satu fase untuk hidup bersama dengan Tuhan. Dan di dalam fase itulah ketika kita mengawali hidup bersama dengan Tuhan, ada kehidupan kekal yang menanti setiap orang percaya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pengalaman hidup yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan, Tuhan mengajar saya dan Bapak Ibu untuk lebih dekat kepadanya, lebih taat kepada pimpinannya, dan lebih percaya kepada kedaulatannya atas segala sesuatu di dalam hidup kita. Demikian juga dalam segala situasi yang kita hadapi hari ini, yang dihadapi dunia, dihadapi bangsa kita, bahkan dihadapi oleh semua orang, termasuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita berserah penuh kepada Kepala Gereja yang berdaulat atas hidup kita. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi, jika Tuhan izinkan, berarti ada rencana Tuhan yang terbaik di dalam semuanya itu. Dan kita yakin bahwa Tuhan itu tidak akan pernah memberikan setiap peristiwa yang mencelakakan hidup kita, ataupun peristiwa-peristiwa yang pada akhirnya merugikan kita, tidak. Tetapi semua yang terjadi, jika Tuhan izinkan, ada kebaikan-kebaikan yang sangat besar untuk kita nikmati di dalam Tuhan. Oleh karena itu mari terus berserah kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan percayakan kepada Dia bahwa segala sesuatu di dalam kedaulatannya, di dalam rencananya, di dalam tindakannya, semata-mata mendatangkan kebaikan
buat orang-orang, seluruh orang percaya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara dan menguatkan Bapak Ibu dan Saudara untuk terus melangkah di dalam situasi yang sulit hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, ada rencana yang indah yang Tuhan sedang kerjakan di dalam semuanya itu. Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah setiap pembelajaran hidup yang kami alami selama kami menikmati perjalanan di dunia ini, satu yang pasti bahwa kami harus selalu berserah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sungguh-sungguh harus taat kepadamu ya Tuhan, dan percaya bahwa Engkaulah yang punya hidup ini, dan Engkau tidak pernah merancangkan hal-hal buruk di dalam hidup kami, melainkan Engkau selalu merencanakan hal-hal yang terbaik buat kami, menguntungkan buat kami, bahkan menjadikan nama-Mu dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kuatkan mereka menghadapi pergumulan hari ini. Berkati hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesetiaannya boleh bersama-sama berdoa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang punya hidup ini terus memberkati, menguatkan, dan selalu beserta dengan Bapak Ibu mulai hari ini sampai selama-lamanya.